the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 37. Yah, kamu benar. Yuni dan Rina mempertimbangkan kata-katanya dan menyadari bahwa dia benar. Raja Iblis adalah seorang seniman bela diri di tahap akhir yang Muna dan Iwan masih muda. Jika dia memberitahu orang lain bahwa dialah yang membunuh Raja Iblis tanpa bukti apapun, tidak ada yang akan mempercayainya dan situasinya hanya akan bertambah buruk. Tidak ada gunanya melakukan hal itu. Yuni, Rina, ayo kita pergi. Kita akan berbelanja bahan makanan dan menetap di sini, kata Iwan. Tentu, kata mereka. Dengan itu, ketiganya meninggalkan kediaman dan pergi berbelanja. Malam itu, ketiganya membeli beberapa kebutuhan rumah tangga dan merapikan kamar mereka sebelum menetap. Selain itu, mobil mereka rusak parah dan tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat. Masun mengantarkan mobilnya ke bagian pemeliharaan dan berkumpul kembali dengan mereka sesuai dengan alamat yang diberikan Iwan. Dalam 2 hari berikutnya, Iwan dan yang lainnya perlu membeli furnitur dan peralatan rumah tangga selain kebutuhan sehari-hari. Mereka mengurusnya dan membersihkan seluruh rumah. Sementara itu, mobilnya sudah diperbaiki dan Masun mengemudikannya kembali. Tetap saja satu mobil tidak akan mencukupi dan Iwan tidak kekurangan uang. Jadi dia membeli 2 mobil mewah lagi. Dengan itu, semuanya beres. Pada hari ketiga, Iwan menelpon Sally dan bermaksud membeli beberapa batu giok darinya untuk menyiapkan lingkaran konvergensi energi. Menurut alamat yang dia berikan, Iwan meninggalkan kediaman dengan Yuni dan Rina. Masun bertanggung jawab untuk mengemudi dan mereka menuju ke area perbelanjaan. Di dalam toko bernama Trisurhan, yaitu pemburu harta karun nama tokonya di area perbelanjaan. Ini adalah toko di bawah keluarga Summer dan salah satu toko terbesar yang menjual batu giok di area tersebut. Ketika Iwan tiba, dia melihat Sally berada di belakang toko dan dia bersama Lucian bersama 2 penjaga. Tuan Gusnadi, kita bertemu lagi, silahkan duduk. Sally ramah dan menyapa mereka sambil tersenyum. Setelah berbasa-basi singkat, mereka masing-masing mengambil tempat duduk. Nona Summer, saya datang untuk membeli beberapa potong batu giok berkualitas baik. Saya akan merepotkan Anda untuk hal itu, kata Iwan sambil tersenyum. Tentu saja, kata Sally. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lucian tiba-tiba menyela. Nah, Sally dan aku datang ke sini untuk melakukan sesuatu yang penting. Jika kamu hanya ingin membeli beberapa potong batu giok murah, kalian cukup pergi ke area pajangan untuk melakukannya. Mengapa kamu membuang-buang waktu kami hanya untuk masalah sepele seperti ini? Katanya dengan nada tidak senang. Ketika Iwan membeli rumah itu, dia membuktikan bahwa Lucian salah. Pada akhirnya, Sally bahkan menawarkan diskon 20% dan menjual rumah itu kepada Iwan dengan harga murah. Hal ini menyebabkan Lucian membenci dan iri pada Iwan. Iwan menyebutkan bahwa dia ingin membeli beberapa barang kelas rendah, yaitu batu giok untuk aksesoris. Namun dia menghubungi Sally dan membuang-buang waktu mereka untuk membeli beberapa batu giok murah. Tidak mungkin Lucian memperlakukan Iwan dengan hormat.